Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih sama gue lagi di rekomendasi 5 film. Yang hari ini gue bakal kasih kalian rekomendasi sebuah film dengan cerita terseru yang juga bakal diadaptasi dari sebuah video game terkenal. Ada banyak banget film-film dengan mengadaptasi dari sebuah video game dan tentu aja menambah antusiasme penonton untuk nonton film-film ini. Karena film-filmnya cukup banyak, jika video ini cukup rame gue bakal langsung buat yang part 2-nya ya. Sebelum gue kasih tahu list rekomendasi filmnya, gue mau notice sedikit untuk buat kalian yang memang suka dengan seluruh film-film seru ataupun yang suka dengan film-film live action seperti ini, kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan sama rekomendasi film lainnya ataupun informasi tentang film baru yang bakal dihadirkan di channel ini. Oke, nggak usah lama lagi, inilah list rekomendasi 5 film live action yang diadaptasi dari video game versi dari gue. Film pertama dan yang menjadi pembuka untuk list film kita kali ini, mungkin dari sebagian kalian yang memang penggemar berat sebuah game bergenre action adventure udah gak asing lagi sih mendengar film live action seru dan legend yang satu ini. Film ini berjudul Assassin's Creed. Assassin's Creed menceritakan tentang seorang pria bernama Callum Lynch yang sedang menjelajahi sebuah memori masa lalu leluhurnya bernama Aguilar de Narha yang menggunakan sebuah bantuan teknologi canggih dari masa depan. Banyak sekali cerita yang berkesinambungan dengan masa depan dan masa lalunya yang kini Callum harus memerangi komunitas rahasia bernama Templar dan harus bisa menyelamatkan diri dari beberapa serangan para pemberontak. Seperti yang gue bilang barusan, mungkin sebagian besar dari kalian yang sedang menonton video ini udah pada tahu ya dengan seri video game yang satu ini. Tapi mungkin sedikit dari kalian yang memang tahu kalau seri video game ini udah dijadikan sebuah film yang menurut gue sendiri cukup seru dan menghibur. Ya, walaupun di ratingnya agak sedikit anjlok, tapi gue berani jamin action dan ceritanya nggak bikin kalian kecewa. Dan ada satu lagi yang bisa bikin kalian terkesan pada saat nonton film ini. Yap, yaitu parkour ala-ala Assassin's Creed dan di gamenya sendiri yang mungkin udah sering banget kalian lihat yang juga bikin satisfying. Cukup keren sih menurut gua dan not bad lah. Film action adventure science fiction ini disutradarai oleh Justin Kurzel yang berdasarkan dari sebuah video game dengan franchise Assassin's Creed yang diatur dalam sebuah universe persis dengan cerita video gamenya dan memiliki mitologi seri yang sama. Film ini dibintangi oleh Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, dan Michael K. Williams. Assassin's Creed tayang perdana pada 21 Desember 2016. IMDb memberikan rating sebesar 5,7 serta di-vote lebih dari 189.000 pengguna akun dengan label PG-13. Film kedua ini masih menggunakan sebuah petualangan seru dari para pemeran utamanya yang juga punya segudang action keren dan cerita menarik, apalagi ini adalah besutan dari studio terkenal yakni Walt Disney Studios. Film ini berjudul Prince of Persia: The Sands of Time. Prince of Persia: The Sands of Time menceritakan tentang seorang pangeran bernama Dastan dan seorang putri bernama Tazmina yang harus bekerja sama untuk berjuang dengan menghentikan seorang penjahat yang juga pamannya sendiri bernama Nizam yang juga diam-diam berkhianat dan berniat untuk bisa menghancurkan dunia dengan menggunakan sebilah belati sakti dengan kekuatan bisa memanipulasi waktu. Ya, gue tahu kalau film ini punya sejarah kelam pada waktu premier filmnya yang memang orang-orang sering banget mengkritik peranan, cerita, skenario, dan segudang komentar negatif dari para netizen pecinta film di dunia. Tapi tenang aja, filmnya nggak seburuk itu kok. Menurut gue sendiri, kalau memang yang belum pernah main gamenya pada waktu itu di PS2 kalau nggak salah, yang juga dulu gue udah pernah nyobain main gamenya by the way, gak terlalu memikirkan soal cerita dan skenarionya. Malah cukup bagus ditutupi dengan beberapa efek fantasi yang bisa memanjakan mata kalian. Tapi sebaliknya memang udah fasih banget main game ini, mungkin bakalan dibuat kecewa dengan beberapa ceritanya yang miring dan peranan dari para karakternya yang kurang pas dan kurang maksimal. Sayang banget sih. Film action fantasi ini disutradarai oleh Mike Newell yang juga ceritanya ditulis oleh Jordan Mechner, lalu filmnya sendiri juga diproduksi oleh Jerry Bruckheimer dengan berdasarkan dari sebuah adaptasi video game yang berjudul sama yang juga dikembangkan dan diterbitkan oleh Ubisoft. Film ini dibintangi oleh Jack Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Toby Kebbell, dan Alfred Molina. Prince of Persia: The Sands of Time tayang perdana pada 26 Mei 2010. IMDb memberikan rating sebesar 6,6 serta di-vote lebih dari 276.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Film ketiga ini adalah film terbaru dari semua list ini yang juga cukup legend banget di dunia game fantasi MMORPG yang mengadaptasi dari para monster-monster familiar di dalam sebuah game yang seru banget. Film ini berjudul Monster Hunter.
Monster Hunter menceritakan tentang seorang letnan bernama Artemis dan seluruh pasukannya yang juga mendapatkan sebuah keanehan dengan berpindahnya ke dunia baru yang aneh dan sangat mengerikan. Mereka semua terlibat dalam sebuah pertempuran yang mengerikan demi bertahan hidup untuk melawan para makhluk atau monster-monster besar dengan berkekuatan yang luar biasa. Yang baru-baru ini main Monster Hunter Rise mungkin langsung buru-buru nonton film ini kali ya. Sebuah adaptasi fantastik yang gue sendiri gak menduga bakal dibuat live actionnya ini, gue rasa agak sedikit kurang bisa ngena ke dalam inti dari video gamenya. Tapi dengan beberapa action yang memukau di dalam trailernya, seakan-akan membukam para netizen-netizen dengan tangan-tangan nakalnya yang berharap lebih untuk mendapatkan hasil maksimal di film ini. Well, mungkin untuk mendeskripsikan lebih lanjut soal film Monster Hunter versi live actionnya ini, kalian mungkin harus langsung nonton filmnya dan tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Film ini ditulis, disutradarai dan diproduksi oleh Paul Anderson yang berdasarkan dari sebuah seri video game yang berjudul sama dan juga dikembangkan serta diterbitkan oleh Capcom. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip Harris, Megan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Aoyong, dan Ron Perlman. Monster Hunter tayang perdana pada 13 Januari 2021. IMDb memberikan rating sebesar 5,3 serta di-vote lebih dari 40.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Film keempat ini juga bakal mengadaptasi dari sebuah seri video game terkenal dan legend yang juga bakal punya cerita seru dan bisa menemani kalian nonton di kala lagi weekend dan refreshing. Film ini berjudul Warcraft. Warcraft menceritakan tentang beberapa manusia yang selamat dari incaran para monster dan harus bekerja sama dengan sekelompok orc yang menolak untuk menyerang gerombolan orc lainnya ke dalam planet mereka melalui sebuah portal ajaib yang cukup aneh. Perselisihan pun dimulai dan dendam dari para manusia pun memuncak lalu menjadi sebuah perang mengerikan yang tak terhindarkan. Yang kenal tentang game-game RTS dan MOBA mungkin udah sering banget ya dengar tentang game legend yang bernama Warcraft ini. Yap, game ini pada tahun 2016 kemarin baru saja mendapatkan jatah live actionnya dan mengundang antusiasme tinggi dari para player-player Warcraft di seluruh dunia. Dengan cerita menarik dan action yang cukup intens, Warcraft bisa mendapatkan keuntungan 3 kali lipat dari budget produksi filmnya, apalagi di filmnya ini sendiri bakal banyak banget yang menggunakan teknik CGI yang mengubah pemandangan-pemandangan indah di dalam ceritanya. Rekomen banget buat kalian tonton sih. Film action fantasi ini disutradarai oleh Duncan Jones yang juga ceritanya ditulis oleh Charles Levite dengan berdasarkan pada sebuah seri video game yang berjudul sama yang juga dikembangkan dan diterbitkan oleh Blizzard Entertainment. Film ini dibintangi oleh Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schneider, Robert Kaczynski, Clancy Brown, dan Daniel Wu. Warcraft tayang perdana pada 25 Mei 2016. IMDb memberikan rating sebesar 6,8 serta di-vote lebih dari 247.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Film kelima dan yang menjadi penutup untuk list film kita kali ini ada dari sebuah film mainstream dan juga adaptasi dari serial video game terpaling terkenal di dunia dengan tema zombie apocalypse dan juga bertahan hidup yang cukup ngeri. Film ini berjudul Resident Evil. Resident Evil menceritakan tentang dua anggota tim komando elit bernama Alice dan Ren yang harus berjuang dan bertarung untuk melawan para gerombolan zombie pemakan manusia yang dikendalikan oleh superkomputer jahat di dalam sebuah fasilitas penelitian genetika bernama Umbrella. Mereka berdua menggunakan kemampuan masa lalunya untuk bisa bertahan dan keluar dengan aman dari sana. Resident Evil, siapa sih yang gak tahu tentang game yang satu ini? Sebuah game yang udah melegenda banget di pasar video game horor yang juga sampai sekarang masih dibuat sequel-sequelnya untuk meneruskan perjuangan para karakternya. Gue sendiri udah nonton film ini kapan tahu kali ya, dan sampai sekarang selalu update tentang film-film dan game-game yang diproduksinya. Kayak ada film live action dari Resident Evil Welcome to Raccoon City yang katanya bakal hadir baru-baru ini. Terus animasi dari terusan film pendahulunya yakni Resident Evil Infinite Darkness yang bakal tayang series di Netflix. Dan satu lagi game yang udah tayang duluan di PS5 dan PC kemarin yakni Resident Evil Village dengan cutscene yang sangat memukau. Banyak banget kali ya. Oke, balik lagi dalam film Resident Evil ini yang mungkin agak sedikit old, tapi tenang aja, tetap masih seru buat kalian tonton karena cerita dan sinematografinya yang sangat keren banget. Film action horror science fiction ini ditulis dan disutradarai oleh Paul Anderson dengan berdasarkan dari sebuah video game dengan judul yang sama yang juga dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom. Film ini juga adalah sebuah installment pertama dalam sebuah seri film Resident Evil yang sekarang udah menginjak di tahap seri ke-6-nya. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mebius, James Purefoy, Martin Kruse, dan Colin Salmon.
Resident Evil tayang perdana pada 21 Maret 2002. IMDb memberikan rating sebesar 6,7 serta di-vote lebih dari 253.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film live action yang diadaptasi dari video game yang bisa gua share kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja di kolom komentar. Dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi film dari gua, tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini. Like video ini kalau kalian suka dengan list film yang gua rekomendasiin. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru. Dan yang paling penting gua mengharapkan buat kalian langsung nonton film-filmnya ya. Sekian dari gua Ri, see you in the next film.